Lintas Pantua sepekan kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, dalam rangka puncak acara Hari Bakti Dokter Indonesia HBDI tahun 2025, Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Banjarmasin menggelar HBDI Expo di RSUD Sultan Suryansyah Kota Banjarmasin dengan serangkaian acara. Suasana semarak mewarnai HBDI Expo 2025 yang mengusung tema Dokter Berbagi untuk Negeri yang diawali dengan senam bersama, diikuti para anggota ID Cabang Banjarmasin bersama tenaga kesehatan dan masyarakat umum, berlangsung di RSUD Sultan Suryansyah Minggu 15 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT ke-117 ID yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang dirangkai dengan kegiatan lainnya seperti seminar awam, lomba final Dr. B Idol dan Hand Hygiene B Dance Competition, hingga stand Perhimpunan Dokter Spesialis yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, serta pameran alat kesehatan dan produk UMKM lokal. Ketua ID Cabang Banjarmasin Dr. Prategrini Purwenda Sri Cahya Prihatin Suci Valinda mengatakan, kegiatan ini bertujuan ingin mendekatkan ID kepada masyarakat untuk memberikan manfaat dan sumbangsi dalam hal kesehatan. Ia menambahkan perlunya kolaborasi dengan organisasi profesi lainnya untuk bersama-sama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Memang sebenarnya diharapkan demikian ya, jadi kalau dengan kolaborasi kita akan semakin lebih kuat dan lebih guyup karena memang masalah kesehatan ini cukup banyak, nggak mungkin juga cuma diselesaikan dari kami profesi dokter, jadi kami memerlukan profesi-profesi lainnya supaya lebih bisa memberikan manfaat buat masyarakat karena masalah kesehatan nggak cuma bisa diurusin oleh dokter. Ya kami berkomitmen untuk lebih berperan ya di masyarakat karena sebenarnya perannya sudah cukup sudah kami lakukan, tapi kami ingin berkomitmen ke depannya untuk memberikan sumbangsi lebih sehingga peranannya jadi lebih kerasa, jadi bahwa kita akan memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang tadi Ketua ID sampaikan bahwa komitmen kami tidak hanya pada hari ini tapi terus untuk kedepannya saling kolaborasi. Kolaborasi ini juga tentunya bermaksud agar ketika terjadi sesuatu yang melanggar aturan, kita juga bisa menghindari hal itu sebelum terjadi, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus mungkin seperti malpraktek atau apa. Itu juga diharapkan karena perhimpunan ID kita ini juga untuk konsultasi apabila ada masalah hukum. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan bidang hukum dan bidang lain, ini juga tentunya bisa membantu agar langkah kita untuk masyarakat tidak salah di mata hukum. Aksi perdana yang digelar ID ini diapresiasi pemerintah Kota Banjarmasin yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Mahli Riyadi. Mahli mengungkapkan ke depan pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan ID maupun organisasi profesi yang lainnya karena tanpa kolaborasi akan sulit meningkatkan derajat kesehatan di Banjarmasin. Terlebih ID memiliki banyak program kerja. Nah, tentu kegiatan ini selain meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat Banjarmasin juga saya kira berdampak kepada upaya pemerintah saat ini dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Ya, dengan kegiatan bakti sosial, bakti dokter Indonesia ini tentunya ya pemerintah daerah merasa sangat terbantu. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang kita harapkan bisa berkesinambungan ke depan. Program prioritas wali kota, ya upaya peningkatan derajat kesehatan. Nah, sehingga ini bagian dari kegiatan yang sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Wali. Ini sangat bersinergiskan. Di kesempatan itu juga dilakukan sunatan masal gratis yang diikuti 60 peserta dari keluarga berlatar belakang kurang mampu. Selain menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, Khitan sendiri dalam bidang medis mengurangi resiko terjadinya infeksi dan beragam penyakit lainnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan guru dan tenaga pendidikan meramaikan Lomba Balogo Bagetek Banjarmanis Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Prix Banjarbaru Sabtu tadi.
Event ini dalam rangka melestarikan olahraga lokal dan menjalin silaturahmi. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Lomba Balogo Bagatek Banjarmanis antar guru dan tenaga kependidikan se-Kalimantan Selatan digelar sebagai wujud pelestarian olahraga lokal Banua. Ratusan guru dan tenaga pendidik turut berpartisipasi dalam ajang yang baru pertama kali digelar khusus untuk mereka. Total peserta Lomba Balogo dari seluruh Kalimantan Selatan berjumlah 110 tim, terdiri dari 43 tim dari Kabupaten Banjar dan 67 tim dari luar daerah. Setiap kabupaten kota maksimal mendaftar 10 tim, minus 1 kabupaten yang absen yakni kota Banjarmasin. Antusiasme kalau tidak dibatasi pasti peserta lebih banyak lagi. Karena kita batasi per kabupaten itu cuma 10. Ya 10 tim, jadi karena ini pertama ya, kalau sudah jalan nanti mungkin kita bisa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan kemudian dan eventnya bisa lebih besar lagi daripada ini. Pemerintah daerah menyambut gembira olahraga tradisional yang disampaikan oleh laporan panitia, ketua PGRI, dan mudah-mudahan ini dijadikan event yang barangkali kami dari pemerintah Kabupaten Banjar apabila ada kegiatan-kegiatan yang Balogo ini barangkali hal yang sangat luar biasa. Melihat antusias peserta yang luar biasa, event serupa diharapkan dapat kembali digelar di tahun depan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Falah mengukuhkan dan melepas peserta didik kesetaraan paket A, B, dan C tahun ajaran 2024-2025 yang berjumlah 130 orang. Mereka diharapkan terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. PKBM Al-Falah, lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan akses pendidikan dan pembelajaran bagi semua kalangan, terutama mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Khususnya pada tahun ajaran 2024-2025 ini, PKBM yang berada di bawah Yayasan Katrun Nada ini melepas 130 peserta didik kesetaraan dari paket A, B, dan C yang berlangsung di halaman PKBM di Jalan Veteran Komplek Wartawan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Minggu 15 Juni 2025. Kepala PKBM Al-Falah Hajah Habibah menyebutkan 130 peserta didik yang dilepas itu terdiri dari 40 peserta paket A jenjang SD, 27 peserta paket B jenjang SMP, dan 63 peserta paket C jenjang SMA. Usai mengantongi ijazah paket, mereka dapat bersaing dengan lulusan pendidikan formal lainnya. Ia meminta lulusan tidak berkecil hati karena ijazahnya setara. Bahkan setiap tahunnya ada lulusan paket C yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Setiap tahun itu pasti ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang ke Uniska, ada yang ke Upaya, ada yang ke Unlang juga ada. Karena rata-rata anak-anak kita yang lulus SMA atau setara dengan paket C itu yang masih muda, yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kami setiap saat selalu memotivasi dan mengingatkan kepada lulusan peserta didik kami untuk selalu semangat, tidak merasa minder apa yang disampaikan Bapak, tidak putus asa, selalu mengikuti kemajuan zaman. Jadi sehebat apapun kita, yang penting kita punya ijazah. Jadi kita bisa bersaing dengan orang-orang yang pendidikan formal. Sekarang kalau mau bekerja aja sudah harus punya ijazah paket C. Jadi rata-rata para peserta didik kita sebagian sudah banyak yang bekerja. Jadi untuk memenuhi syarat bahwa walaupun beliau sudah berumur, tetap semangat dan tetap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Yayasan Katrun Nada Sakrani mengungkapkan rasa syukurnya sebab PKBM ini mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar bagi masyarakat. Kami bersyukur pertama bisa menyelenggarakan ini dengan tuntas, kemudian juga bisa membantu pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar bagi masyarakat kita. Ini yang paling kami syukuri. Yang kedua,
di samping bersyukur, kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan para tutor dan para pendidik di PKBM Al-Falah, dan juga tidak kalah pentingnya peran daripada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang bisa memfasilitasi dan juga membantu kegiatan belajar dan mengajar di PKBM kami ini. Dalam kesempatan tersebut, PKBM Al-Falah juga memberikan penghargaan kepada peserta didik pemberantasan buta aksara yang digaungkan Disdik Banjarmasin. Sebanyak 30 orang yang didominasi ibu rumah tangga hingga lansia yang mampu menyelesaikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung sejak awal tahun tadi. Hal ini memberikan semangat kepada banyak orang bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap semangat menimba ilmu. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus memverifikasi data valid jumlah anak putus sekolah bekerja sama hingga tingkat RT agar nantinya penerima bantuan sekolah bisa tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan sekolah. Namun dari angka itu baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi. Yang mana masalah utamanya justru di data, pihaknya belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah, apakah karena biaya, kondisi keluarga atau faktor sosial lainnya. Karenanya untuk itu pihaknya bekerja sama hingga tingkat RT melakukan verifikasi data alasan anak putus sekolah agar nantinya penerima bantuan sekolah bisa tepat sasaran. Dirinya menekankan Dinas Pendidikan bukan tidak tahu alasan putus sekolah, namun dirinya menyatakan pihaknya masih mendata ulang by name by address. Yang terverifikasi itu sekitar 1.900 kemarin. Itu sudah terverifikasi, tervalidasi, ya sisanya masih pendataan. Makanya kami kemarin minta sampai ke tingkat RT untuk mendatangi ke rumah-rumah, untuk pendataan ke rumah-rumah, supaya datanya valid by name by address. Jadi masih ada 4.100 dari balai. Iya, nah itu mungkin datanya akan berkurang nanti apakah memang seperti itu atau tidak. Belum lagi data-data yang anak-anak yang memang masuknya ke pesantren yang bukan sekolah kewenangan pemerintah kota. Rian menambahkan, Pemko Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan. Yang mana rapor pendidikan di Banjarmasin naik dari status tuntas awal ke tuntas madya, itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani. Risna, Banjar TV. Pemirsa, memperingati hari jadi ke-18 Desa Gunung Besar, pemerintah desa setempat menggelar tablik akbar bersolawat dengan menghadirkan Habib Mustafa bin Soleh Al-Hadar asal kota Martapura. Berlangsung di lapangan Berdikari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu belum lama tadi. Ribuan warga desa Gunung Besar, Kabupaten Tanah Bumbu, tumpah ruah menghadiri tablik akbar bersalawat dipusatkan di lapangan Berdikari Rabu 11 Juni lalu. Tablik akbar bersalawat ini menghadirkan penceramah Habib Mustafa Al-Hadar asal kota Martapura yang tampil beserta majelis maulid Nur Hidayah. Praktis kehadiran penceramah karismatik ini menjadi magnet tersendiri menyedot antusiasme warga sejak sore hari yang datang dari berbagai penjuru desa dan sekitarnya. Selain bersolawat dalam tausiahnya, Habib Mustafa juga menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan doa untuk kemajuan desa Gunung Besar. Yang handap ada, yang panjang ada. Contohnya handap Nabi Habib, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Yang handap lagi adalah Habib, ada dah. Kepala Desa Gunung Besar Suwito mengaku tablik akbar ini merupakan rangkaian puncak sekaligus penutup dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Adapun tujuan tablik akbar bersalawat ini agar desa Gunung Besar menjadi desa yang berkah, maju, dan sejahtera masyarakatnya. Harapan saya ini sebagai momentum kita untuk bersilaturahmi, kita wujudkan kebersatuan di dalam warga. Semoga kita dalam membangun desa Gunung Besar ini bisa sukses dan lebih maju dan sejahtera. Dan terima kasih kepada Habib Mustafa yang sekiranya bisa bersilaturahmi dengan kita di desa kita. Mudah-mudahan kedatangan Habib ini menjadikan keberkahan daripada Gunung Besar. Ini adalah contoh untuk desa-desa yang lain supaya menjadi panutan buat kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 18 tahun desa tersebut, juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Habib Mustafa Hadar dan kepala desa, serta disaksikan para tokoh masyarakat serta warga. Dalam momentum ini juga diserahkan sertifikat tanah kepada sejumlah warga yang merupakan bagian dari pelayanan publik sekaligus wujud nyata keadilan agraria. Kemeriahan lainnya juga berupa stand kuliner UMKM dan wahana permainan rakyat yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Di antaranya, progres panggung utama MTQ capai 80%. Selengkapnya setelah jeda.